Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Ibnu Katsir saja dibungkam Nandar, apalagi cuman Oten alias orang Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi Nandar. Dalam debat dia dengan seorang Kristen, Nandar mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Sebelum kita tanggapi, kita akan saksikan videonya berikut. Lalu sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Saya tidak mau kemudian bertele-tele Pak ya. Kita langsung buktikan Pak ya. Yang ternyata yang disalib itu adalah Yudas Pak, bukan Yesus. Di mana ayatnya? Matius 27 ayat ke-5 Pak. Matius 27 ayat ke-5 Bapak lihat di sini. Ya, dicatat Pak, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini dikatakan kematian Yudas itu menggantung diri. Bapak perhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 18 ayat ke-1. Oh salah. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18. Kebalik ya teman-teman ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di dalam Matius 27 ayat ke-5 kematian Yudas digantung. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18 kematian Yudas perutnya bolong. Nah ini maksudnya bagaimana? Kita berhenti sejenak, Nandar menabrakkan kedua ayat yang sepertinya berlawanan. Keduanya adalah peristiwa yang sama, cuma dari perspektif yang berbeda. Maka saya katakan kok bisa ada dua versi kematian. Yang pertama, dia pergi gantung diri. Yang kedua, dia jatuh dalam kondisi tertelungkup dan ususnya terburai. Dan ingat ya, juga ada dua versi. Yang mana yang pertama tadi itu, sebelum gantung diri, dia lemparkan uang koinnya ke dalam rumah ibadat. Alias dia tuh tidak mau uang itu. Uang itu nggak dipakainya. Tapi ayat kedua, dia pakai uang itu untuk beli sebidang tanah. Anda bayangkan. Uang itu dipakai untuk membeli sebidang tanah. Jadi ada dua kejanggalan di sini. Jadi mana versi yang benar? Apakah uang itu dibuangnya atau uang itu dipakainya untuk beli sebidang tanah? Apakah dia mati gantung diri atau dia mati dalam keadaan jatuh telungkup dan perut terbelah dengan usus terburai keluar, guys? Mana yang betul gitu kan? Nggak mungkin betul dua-duanya, nggak mungkin. Pasti salah satunya itu yang ada yang betul, ada yang salah, guys. Dalam Matius 27 ayat 5, adalah peristiwa awal, sementara dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 adalah peristiwa akhir. Sama seperti seorang melompat dari jembatan, dan sampai dasar jembatan kepalanya terbentur batu. Lompat jembatan itu bukan gantung diri. Bisa nggak bedakan antara lompat dari jembatan dengan gantung diri? Lalu gimana cerita dengan uangnya? Versi pertama mengatakan bahwa uangnya dilempar, dibuang. Versi kedua mengatakan uangnya itu dibeli sebidang tanah. Mana yang benar? Ini jelas sekali adalah dua hal yang kontradiksi. Bukan menghubungkan antara yang diyakini oleh Pil Pahit antara lompat dari jembatan dengan usus terbelah, perut terbelah. Tapi ini hubungan antara gantung diri dengan perut terbelah. Kok gantung diri larinya perut terbelah? Kalau lompat jembatan kena dasar sungai, ya kena batu, mungkinlah perut terbelah. Ini gantung diri, guys. Masa nggak bisa bedakan antara lompat ke sungai dengan gantung diri gitu kan? Keesokan harinya, surat kabar memberi judul, "Kemarin seorang melompat dari jembatan." Lalu surat kabar lain memberi judul, "Seorang ditemukan tewas di dasar jembatan." Pertanyaan kita adalah, apakah kedua judul itu bertentangan? Tentu saja tidak. Hal yang Ya, bertentangan karena ada yang lain di sana, yaitu pertama, orang yang tadi itu bukan lompat dari jembatan, tapi gantung diri.
Yang kedua, orang tadi itu dia membuang uangnya. Dan yang kedua, orang itu beli tanah. Mana benar? Jadi ini Pilpahit nggak ngerti korelasi antara keduanya. Bukan yang terjadi bukan orang tuh lompat dari jembatan dan jatuh kena batu sehingga perutnya terbelah. Tapi terjadi adalah orang ini pertama dia buang uangnya, lalu dia gantung diri. Yang kedua, orang ini uangnya itu dibelikan tanah, sedang tanah, lalu dia jatuh dalam perutnya terbelah dan ususnya terburai. Itu adalah dua hal yang jelas berbeda. Nggak sama dengan orang yang lompat dari jembatan, jatuh dari saluran, kena batu, lalu perutnya terbelah. Nggak sama, guys. Itu dua hal yang berbeda jauh, gitu kan. Yang sama juga dengan kedua ayat yang dipakai Nandar. Kita lanjut. Kita berhenti sejenak. Nandar katakan dalam Matius 27, kematian Yudas digantung. Padahal dalam Matius 27 tidak mengatakan soal kematian. Di sana hanya mengatakan Yudas menggantung diri. Yudas menggantung diri, artinya faktanya dia menggantung diri. Orang gantung diri mati, guys. Kecuali kalau kita menemukan nih ada kalimat orang itu pergi gantung diri. Sebelum kita temukan berita bahwa orang ini selamat, ya berarti sudah fix mati, gantung diri. Kalau tidak ada berita selanjutnya. Tapi kalau dia gantung diri, ya pasti mati gantung diri gitu. Karena itu adalah tidak ada berita lainnya gitu, guys. Itu logika berpikirnya. Ingat ya, menggantung diri bukan digantung. Karena kata ini sangat penting nanti. Sekali lagi ingat, Yudas menggantung diri. Kita lanjut. Kita lihat menurut bapak-bapak gereja, kembali ke ayat 5 Matius 27. Matius 27 ayat ke-5. Apa menurut bapak-bapak gereja? Kita klik, kita buka tafsiran, Pak. Kita buka tafsiran, ada tafsiran yang otoritatif yaitu Kulaib. Ini kematian Yudas, Pak. Bapak bisa perhatikan yang saya tunjuk. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak atau tombak ya, yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung. Ini adalah konsensus, Pak ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Jadi ternyata Yudas itu matinya disalib. Dan ini menurut data kekristenan, bukan data Islam. Bahwa kematian Yudas itu disalib. Kenapa ada kontradiktif? Barusan kita saksikan Nandar membaca sebuah tafsir, lalu dari situ dia buat kesimpulan bahwa Yudas matinya disalib. Padahal, tafsir itu tidak mengatakan demikian. Ingat Matius 27. Ini ya, itu kalau kita hubungkan, masuk akal. Bahwa dimaksud dengan digantung itu atau gitu, disepakati itu adalah salib, guys. Gitu. Menggantung diri artinya dia itu disalib gitu kan. Itu logika berpikirnya. Ayat 5 tadi katakan bahwa Yudas menggantung diri, bukan digantung. Sementara penyaliban dilakukan oleh orang lain kepada yang disalib. Kita lanjut. Nah, jawab Gini loh, ada penyaliban secara sukarela, ya. Ada menyerahkan diri. Apakah orang menyerahkan diri nggak ditangkap polisi? Tangkap polisi. Ketika diserahkan diri langsung ditangkap gitu. Nggak mungkin setelah menyerahkan diri dia bebas, kan nggak mungkin. Jadi ada menggantung diri dengan sukarela yang membuat orang lain itu menggantungnya atau menyalibnya. Dalam konsep itu dikatakan tafsirnya digantung mati salib. Itu masuk akal gitu loh. Karena dia tuh menggantung diri dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Gitu, guys. Sama kayak orang menyerahkan diri kepada polisi dengan sukarela. Ya ditangkap, ya digantung. Siapa yang gantung? Ya bisa jadi orang lain gitu, guys. Itu logika berpikirnya kan. banyak ada Karena waktu itu kan disalib. Anda berpikir ya, kalau gantung diri, kalau tidak ada kesepakatan tadi konsesi itu, buat tafsir itu mengatakan bahwa digantung sama yang salib, artinya kalau digantung diri bisalah sendiri. Dia ambil tali, lalu dia gantung diri di pohon yang rendah atau tinggi, atau ada palang di rumah gitu kan, bisa. Tapi kalau disalib gimana bicara sendiri gitu? Anda bisa nyelipkan diri sendiri kan mungkin, harus dibantu orang, guys. Nah, itu poinnya kan.
adalah jawabannya kenapa perut Yudas itu bocor, teman-teman. Baca Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita lihat ya, kita lihat Yohanes 19 ayat ke-24, lambung Yesus ditikam. Ini bukan lambung Yesus yang ditikam, tetapi perutnya Yudas. Jadi si Yudas ini, Pak, Yudas ini perutnya ditikam. Jadi kalau saya improvisasikan, kalau Bapak mencari tombak tentara Romawi di museum itu segede tangan saya. Ketika tombak ini ditubleskan, sebentar, tubles itu bahasa Sunda, ditusuk, ketika tombak ditusuk kepada perut Yudas, tentu perut Yudas bolong. Bapak, ini saya izin waktu sebentar ya, nanti Bapak 8 menit juga nggak apa-apa, soalnya biar putaran terakhir ini. Jadi ketika Yudas itu disalib, maka tombak tentara Romawi menyasar pada perut Yudas. Perut Yudas bolong nih ya. Itu adalah cocokmologi yang masuk akal. Kita kan jangan remehkan metodologi cocokmologi ya. Ini masuk akal loh. Karena hubungannya jelas ya. Pertama ada kontradiksi. Itu kita melihat satunya keanehan. Yang satu uangnya dibuang, yang satu uangnya dipakai. Mana yang benar? Juga tadi mati dengan jatuh ususnya terburai ya. Jatuh telungkup dengan usus terburai gitu. Artinya ada kejadian yang menunjukkan dia itu ususnya terburai, perutnya terbelah. Apa itu? Bisa ditusuk gitu. Gitu loh guys. Itu loh yang berpikirnya kan. Ini ilmu cocokmologi lagi. Masakan peristiwa Yesus ditombak oleh tentara Roma dalam Yohanes 19 ayat 34 dicocokkan dengan Yudas yang jatuh dan perutnya terbelah. Kan dikatakan ini menghubungkan dengan pecahan Islam bahwa yang salib itu bukan Yesus. Itu masalahnya guys. Ya. Makanya kalau Anda tidak meyakini yang bahwa Yesus tidak salib, bagi Anda itu tidak make sense. Tapi bagi orang yang beriman bahwa yang salib bukan Yesus, ya make sense. Jadi imannya kaum muslim itu beda dengan Anda. Anda nggak mungkin percaya. Karena yang Anda mau, yang Anda pastikan, yang Anda pokoknya yang nggak mau tahu, yang di satu haruslah dan pastilah Yesus. Ya sudah, nggak nyambung. Kalau kita meyakini beda. Yang salib itu bukan Yesus. Makanya jadilah peluang Yudas yang menggantikan Yesus itu dengan dalil-dalil seperti itu guys. Gitu loh, lagi berpikirnya kan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Sepertinya Nandar ini cocok main sirkus, lompat sana lompat sini. Jika Nandar ngotot bahwa yang disalib itu adalah Yudas, artinya Nandar siap berhadapan dengan ulama besar berikut. Di pertanyaan di dari diri saya dan saya belum menemukan jawabannya. Karena saya di ustadz-ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi apa Mas? Soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu. Bentar. Sebenarnya Islam itu membuka ruang perdebatan. Nggak masalah di situ tentang siapa yang salib Yesus. Disalib menggantikan Yesus itu nggak masalah. Karena Islam itu tidak mengatur hal itu. Karena Quran hanya menyebut bahwa Yesus tidak salib. Tapi seorang yang salib adalah seorang yang dirupakan dengan Yesus. Artinya umat Islam atau siapapun itu bebas menafsirkan. Selesai. Gak ada larangan Anda mau menafsirkan itu Yudas kah atau siapakah kah. Yang penting bukan Yesus. Itu intinya guys. Islam itu tidak kaku. Sesuatu yang disebutkan di Quran itu boleh kita analisis. Boleh kita tafsirkan dengan keyakinan kita gitu. Kecuali kalau yang jelas tertulis. Kalau misalnya Quran menuliskan siapa orangnya, kita nggak boleh lagi berdebat. Karena dia tulis Quran. Tapi karena orangnya tidak tulis, siapa yang diserupakan, ya kita boleh berdebat bahwa itu. Itu bukan suatu masalah dalam Islam, guys. Itu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya. Jadi kalau Anda percaya itu yang saya pada Yudas atau siapapun itu sah-sah saja. Fan-fan saja, bukan masalah. Yang masalah adalah ketika Anda meyakini bahwa yang salib itu memang Yesus, itu jadi masalah. Karena iman seorang muslim mengatakan bahwa yang salib itu kan Yesus. Nah, siapanya itu terbuka ruang untuk meyakini masing-masing, guys. Nggak masalah gitu kan. Besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab.
Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa Al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa Al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Barusan Ustadz Munzir Situmorang mengutip tafsiran Ibnu Katsir. Jadi yang nggak boleh adalah memastikan itu nggak boleh. Yang di sana itu pas Yudas itu nggak boleh. Tapi kalau meyakini ya sekedar pribadi boleh. Karena kan tidak disebut di Quran. Suatu yang tidak disebut ya jangan Anda pastikan gitu loh. Ngerti nggak? Suatu yang tidak disebut ya dipastikan. Nanda kan tidak memastikan itu hanya keyakinan dia saja, sah-sah saja guys, gitu loh. Kita lihat, menurut Ibnu Katsir yang diserupakan adalah salah satu murid Nabi Isa, dan muridnya itu adalah murid yang baik. Sementara, jika kita bandingkan dengan pernyataan Nandar, Yudas adalah seorang pengkhianat. Gini, Islam itu meyakini bahwa murid Yesus semuanya baik, tidak ada pengkhianat gitu guys, ya. Jadi, kalaupun Yudas itu pengkhianat, awalnya dia baik, itu perlu dipahami gitu. Bisa saja ya, yang dimaksud adalah Al-Hawariyun adalah awalnya Hawariyun. Tapi di antara Hawari ini ada yang berkhianat. Nah itulah mungkin bisa kejadian. Yang penting poinnya adalah kita tidak tahu siapa yang salib, itu saja gitu. Yang penting bukan Yesus, itu saja. Anda boleh meyakini, tapi tidak boleh memastikan siapapun yang salib, yang penting bukan Yesus. Nah, kita bisa hanya memastikan bahwa yang salib bukan Yesus. Siapanya kita nggak boleh memastikan guys, hanya boleh meyakini dalam hati atau meyakini dalam ucapan selama tidak memaksa orang untuk meyakini hal yang sama gitu. Cukup kita saja meyakini gitu kan, masing-masing. Artinya dia seorang yang tidak benar. Jika mengikuti tafsir Nandar, artinya Ibnu Katsir tidak ada apa-apanya dibanding Nandar. Tadi kita juga dengar. Bukan begitu ya. Ada hal-hal tuh yang kita tuh boleh menafsirkan. Karena semua orang itu punya logika, akal sehat, ya. Kecuali hal-hal yang prinsipil itu nggak boleh. Kalau memang tertulis ya nggak boleh tafsirkan lagi, udah tertulis gitu kan. Tafsirnya itu harus kita ikuti gitu. Tapi kalau yang masih membuka peluang tentang siapa dia sebutkan, ya kita boleh menduga-duga guys. Itu tidak masalah dalam Islam gitu kan. Menurut Ustadz Munzir, yang mengatakan yang disalib adalah Yudas, itu adalah penyesatan. Pertanyaan kita adalah, apa maksud dia itu adalah bukan penyesatan, hati-hati. Karena ini katanya berasal dari Israeliat. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya kalimatnya adalah hati-hati penyesatan. Bukan sudah pasti penyesatan gitu. Hati-hati di persimpangan. Ya disuruh hati-hati. Jangan kita tuh melari di persimpangan, tidak. Tetap ke persimpangan, tapi hati-hati. Tetap boleh memakai pendapat bahwa Yudas itu disalib, tapi hati-hati. Maksudnya adalah jangan memastikan. Itu maksudnya hati-hati. Ya, Anda boleh meyakini itu Yudas, tapi hati-hati. Maksudnya jangan memastikan, guys. Gitu loh logika berpikirnya. Kan Nandar lebih cerdas dari Ibnu Katsir. Dan yang bertentangan dengan Ibnu Katsir bukan cuma Nandar. Seperti pada video berikut. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau?
Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariah. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Barsabas. Gimana teman-teman? Demi membela narasinya, Nanda rela tabrak sana tabrak sini. Bahkan, ahli tafsir aja dia tabrak. Apalagi cuma Oten. Oke teman-teman. Ya karena tidak paham, Islam itu membuka ruang perdebatan untuk sesuatu yang tidak disebutkan di Quran. Kita boleh meyakini, tapi nggak boleh memastikan. Itu makanya Ustaz Abu Somad tuh mengatakan bahwa dia meyakini yang satu adalah Yudas, Ustadz Kenama lain lagi, Ustadz Yawani lain lagi, Ustadz siapa lagi tadi, Muzir lain lagi, Sipung lain lagi, Sinandar lain lagi. Itu sah-sah saja. Karena tidak disebutkan. Suatu tidak disebutkan, boleh tafsirkan. Tapi dengan keyakinan dan dengan akal sehat dan logika. Bukan sembarangan juga. Dan hati-hati maksudnya, karena salah satu tafsir tentang Yudas adalah dari Israeliat, artinya hati-hati, boleh percaya, tapi jangan memastikan guys. Itu logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.